Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Ini adalah nama kelompok kami, yaitu ada Umi Srijayanti dan Cindy Novitasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi penulisan direct request, good news dan bad news. Yang pertama yaitu direct request. Permintaan atau permohonan langsung sering diartikan sebagai permintaan barang dan jasa secara tatap muka atau face to face. Dalam konteks lebih luas, direct request sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera. Dalam surat direct request dapat meminta salah satu dari berikut ini: A. Pengambilan barang yang sudah dibeli atau refund. B. Penggantian sebagian atau seluruh bagiannya rusak. C. Pengurangan harga karena produknya cacat atau rusak. D. Pembatalan atau suatu pesanan produk. Dan perbaikan gratis. Yang kedua, good news. Upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan, klien, karyawan, atau pegawai dan masyarakat pada umumnya dengan mengirimkan berita baik. Berikut ini bentuk-bentuk good news yang dibuat perusahaan. A. Good news tentang pekerjaan. B. Good news tentang produk. C. Pesan-pesan goodwill atau pesan dengan baik. Menulis jawaban positif. Banyak memo dan surat bisnis untuk memberikan tanggapan atas suatu pesan maupun adanya permintaan tertentu. Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi positif tersebut yaitu 1. Surat konfirmasi pesan, menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Dan 2. Menjawab permintaan informasi, menjelaskan bagaimana kesiapan dan kesigapan dalam menangani permintaan tersebut. Strategi penulisan untuk permintaan rutin dan pesan-pesan positif. Pemesanan produk baru kepada suatu perusahaan, pengiriman produk kepada pelanggan, pemberitahuan kebijakan bagi semua karyawan merupakan kegiatan-kegiatan rutin dalam dunia bisnis. Strategi untuk penulisan permintaan rutin dan pesan-pesan positif adalah pendekatan langsung. Pendekatan langsung memiliki beberapa unggulan dan kelemahan sebagai berikut. Keunggulan: 1. Menghemat waktu, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah kita lakukan, meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Kelemahan: faktor kebiasaan di mana orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung langsung ke pokok bahasan. Strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Ketika memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan tentang pesanan, atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra organisasi bisnis secara negatif, ada 3 yang perlu diperhatikan yaitu 1. Penyampaian bad news. 2. Penerimaan pesan tersebut. 3. Menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. 1. Menciptakan audience centered tone. Nada atau intonasi dalam menyampaikan bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis yang didukung dengan 3 tujuan secara spesifik, yaitu A. Membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas. B. Membantu audiens mengerti bahwa keputusan itu adil. C. Membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. 2. Memilih pendekatan organisasional. Ada 2 pendekatan organisasional yang dapat diterapkan dalam menyampaikan pesan-pesan yang kurang menyenangkan bagi audiens, yaitu perencanaan tak langsung dan perencanaan langsung. 3. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam dunia bisnis, seringkali memberikan jawaban langsung sebagai bentuk penolakan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu menjadi hambatan dalam berkomunikasi. 4. Penyampaian bad news ke pelanggan. Ketika kita ingin menyampaikan pesan bad news kepada pelanggan atau calon pelanggan, perlu diperhatikan bagaimana menjaga pembaca tetap merasa baik dan dapat meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.